Di tengah hiruk-pikuknya isu tentang rencana amplop kondangan yang akan dikenai pajak, bengkel sang ahli justru tetap menjalankan misinya dalam membantu memperbaiki semua mesin yang mengalami segala kendala. Seperti roda gila truk yang mengalami keretakan hati ini, sang ahli berencana menggunakan selembar plat baja untuk melakukan pelapisan ulang. Roda gila kopling atau flywheel yang sudah terbengkalai selama 2,5 tahun ini dibawa ke bengkel sang ahli untuk diperbaiki. Karena telah lama rusak dan berkarat parah, langkah pertama yang dilakukan oleh sang ahli adalah memukul bagian berkarat untuk melonggarkan karat agar retakan bisa terlihat lebih jelas. Kemudian, dengan menggunakan kapur tulis, setiap retakan ditandai satu persatu. Jelas terlihat bahwa kondisi ini sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki dengan pengelasan. Untuk sepenuhnya menghilangkan permukaan yang retak, sang montir memilih metode penggantian parsial komponen, yaitu dengan memotong dan melapisi ulang roda gila yang retak. Karena plat besi bundar harus dipasang secara presisi, pertama-tama sang ahli mengukur ketebalan asli roda gila, agar setelah ditambahkan lapisan, ukurannya tidak melebihi ukuran standar. Lalu, dengan alat pemotong ulir, bagian yang retak dipapa sedikit demi sedikit hingga lebih tipis dan retakan pun terlihat lebih jelas. Karena plat besi harus sepusat dan seporos, maka pengukuran dilakukan berulang kali sebelum pemotongan dilakukan, untuk memastikan diameter dalam roda gila sesuai, dan tidak ada celah saat pemasangan. Setelah dibandingkan dengan alat pengukur presisi, dinding dalam roda gila juga diukir ulir dalam, agar saat plat disambungkan dan bahkan jika pengelasan tidak sempurna, ulir dapat saling mengunci dengan kuat. Dengan keterampilan sang ahli yang sangat terlatih, proses ulir ini selesai dengan baik. Kini, tahap persiapan sebelum penyambungan sudah selesai. Untuk bagian plat baja yang masih memiliki pengait dari pabrik, bagian menonjolnya harus dipotong agar plat bisa dikerjakan dengan mesin bubut. Selanjutnya, dengan alat penyesuai konsentrisitas, bagian yang tidak rata dari plat dipotong perlahan-lahan agar tidak merusak pisau bubut. Setelah bagian menonjol dipotong rata, ketebalan plat disesuaikan dengan kedalaman pemotongan pada roda gila, hingga mencapai tingkat kerataan dan ketebalan yang sesuai. Bagian tepi roda gila yang berkarat juga dikikis sepenuhnya agar diameter luarnya pas dan menyatu sempurna. Inilah bagaimana mekanik Pakistan mengendalikan data dan ukuran dengan sangat presisi. Kemudian, ulir pada sisi dalam plat baja juga dibuat agar bisa menyatu dengan ulir pada roda gila. Ini adalah kunci dari keselarasan poros dan posisi antara keduanya. Setelah proses peniruan ulir selesai, uji pemasangan pun dilakukan. Karena di bagian belakang plat masih ada sistem pabrikan, maka sang ahli memilih sisi yang rata untuk menempel ke roda gila, demi memenuhi standar pabrikan. Setelah plat baja dipasang dan dikencangkan, bagian dalamnya bisa langsung dilas untuk menyatukannya menjadi satu kesatuan. Namun, permukaan plat baja belum cukup rata untuk memenuhi standar penggunaan roda gila kopling, sehingga diperlukan pengamplasan dengan batu poles, agar karat pada permukaan hilang dan kilau asli seperti saat baru kembali muncul. Setelah semua permukaan dihaluskan, akhirnya roda gila kopling yang telah terbengkalai selama 2,5 tahun ini berhasil diperbaiki. Menunjukkan betapa hebatnya keahlian para mekanik Pakistan ini.